Iya teh. Siapa tahu mau nge-record. Nggak perlu ya. Lagi pada nggak bisa soalnya. Kia boleh buka kamera, Kia sama Salwa. Halo, Kia. Kia masih belum connect. Kita tunggu sampai buka kamera. Saya bilangin dulu sama mamanya. Jadi hari ini kan 8 pertemuan, Mbak Ila. Nah, Teteh udah bikin per pertemuannya bahasanya apa aja. Jadi tinggal ngikutin Iya aja. teh. Cuman metodenya itu kan kita sebenarnya kalau 8 pertemuan tuh nggak cukup ya. Harusnya tuh idealnya tuh minimal tuh 18 kali. 18 kali itu Iya teh. capture doang kan. Capture and written expression. Karena biar satu-satu gitu ininya mau bahas soalnya. Cuman ya udahlah kita kasih 8 pertemuan dulu. Kalau memang dirasa kurang, ya nanti kita ulang Iya lagi teh. gitu. Ulang pertemuan yang kurang-kurangnya itu gitu ditambah. Iya teh. Ya, suara Teteh terdengar sayang? Beneran teh. Iya, aduh masih manis banget ya anak SMA nih Mbak Ila, Kia ini. Oh iya teh. Tapi mau lanjut ke UIN, terus butuh TOEFL Hmm, 450 di UIN. Iya, ini kenalin nanti salah satu partner Teteh ngajar ya, Kak Ila namanya ya. siap teh. Iya. Jadi Teteh nggak sendiri ngajarnya karena kalau sendiri takutnya Teteh ada halangan. Jadi ada beliau yang nanti akan backup bergantian ngajarnya. Beliau ini Siap. TOEFL-nya 560 ya. Masya Allah. Ya kalau Salwa ini adiknya Kia ya? Bukan. Oh bukan. Oh ya. Bukan. Salwa boleh open kamera biar kenal. Iya sayang. Mama ngajar dulu ya. Ya oke. Karena ini udah telat banget ya. Sebenarnya yang teman-teman yang lain ada yang lebaran hari ini sih ya, ada yang lagi di kampung, ada yang anaknya demam. Kalau Mbak Lala nih belum ada kabar nih. Mbak Lala kurang tahu, tadi udah japri sih tapi belum bales. Tapi nggak apa-apa, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa. Mbak Salwa, boleh open kamera Mbak Salwa? Siapa ya? Saya jadi saya ya. Nah, Teteh izin share ya. Oh ya, open. Kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. De Azkia, ya boleh nggak bacain Teteh Al-Fatihah, Nak? Ya, Boleh dibaca. teh. Biar lebih berkah. Iya. Silakan. Enggak. Dari Bismillahirrahmanirrahim. taut dulu dong. Taut dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih banyak, Dek ya. Nah, ya, Teteh ucapkan selamat datang ya. Kemarin udah nyimak yang di YouTube belum? Sudah, tapi baru setengah video. Baru setengah video. Nah, gimana kesannya belajar bahasa Inggris?
Masya Allah menyenangkan. Sebelumnya udah pernah les belum tentang TOEFL ini? Belum ya? Les bahasa Inggris teh. Oh, les bahasa Inggris. Iya, ya. Ini sebenarnya kalau TOEFL itu kan sangat spesifik ya bahasa Inggrisnya peruntukannya. Jadi memang ada strategi-strategi khusus yang harus dipelajari. Tapi nggak apa-apa, kita pelan-pelan aja dan kita yakin sih karena Kia mah belum ada beban di otaknya ya nggak mikirin listrik, nggak mikirin PLN, nggak mikirin air, nggak mikirin popok gitu ya. Dan jadi Iya. bisa lebih fokus dan bisa lebih cepat menyerapnya, insya Allah. Jadi Amin. kalau dirasa menurut dia ini bermanfaat, kegiatan ini boleh diceritakan ke teman-teman yang lain dan nanti mungkin Teteh akan upload di YouTube dan boleh di-share aja ke teman-teman. Baik teh, siap. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita semua satu tujuan, baik Kak Tia maupun yang gak hadir hari ini, sama-sama pengen nilai TOEFL-nya di atas 500 targetnya ya. Entah itu 530 atau 540, 550, 525 misalnya ya. Yang pasti kita pengen di atas 500 supaya aman gitu. Udah kategori intermediate masuknya itu. Kalau di dalam level bahasa Inggris. Kemampuan bahasa Inggris. Nah, sebenarnya sih ini sedikit aja Teteh cerita ya tentang gimana sih Teteh tuh belajar ya. Sebenarnya tuh dulu tuh Teteh tuh sorry. Waktu SD itu sama sekali Teteh tuh nggak pernah mengenal bahasa Inggris. SD loh. Jadi kelas 6 SD itu Teteh baru belajar A, B, C, D, E, F, Z. Kelas 6. Karena Teteh SD-nya di kampung nun jauh di sana, tidak ada guru bahasa Inggrisnya. Itu pun diajarin sama guru yang lagi PKL. A, B, C, D, E, F, G itu. Kita ingat betul. Nah, tapi ketika SMP-nya di SMP yang agak kota gitu ya, maksudnya agak SMP 1 Jampang Kulon yang memang itu dari SD-nya dari berbagai macam ya. Tapi itu ternyata ketinggalan. Teman-teman yang lain vocabulary dasar itu udah tahu lah ya, udah paham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu udah biasa mereka gitu ya sampai 100. Kemudian juga mereka udah biasa spelling, udah biasa ya vocab dasar seperti anggota tubuh dan lain itu tuh udah di luar kepala gitu ya. Beda dengan Teteh yang ya itu cuma tahu A B C D E F G. Nah, tapi Masya Allah ya, Allah memberikan episode yang luar biasa bagi Teteh. Waktu itu ada guru, yang gurunya itu emang real guru. Gitu. Ada guru yang memang hanya menyampaikan teori gitu ya, pengajaran. Ada yang pendidik. Jadi beliau ini, Masya Allah ya, Pak Cengbus, julukannya Unggal Loceng Abus. Jadi begitu, dia udah pasti tuh, udah otomatis datang ke kelas. Sangat tepat waktu dan disiplin Pak Cengbus, nah kita sebutannya sampai sekarang Teteh masih jaga silaturahim dengan beliau dan juga istrinya dengan anaknya ya. Nah beliau ini metode mengajarnya itu bagus. Jadi apa untuk mempercepat vocabulary itu kita tuh dikasih PR menghafal vocab. Dulu mah pakai LKS ya. Nah terus dihafal vocab yang di LKS itu suruh ke depan. Terus ke depan satu orang kan mau nggak mau ya kita tuh harus hafal gitu daripada malu gitu di depan kelas dipermalukan karena nggak hafal gitu karena dikasih PR terus nggak akan pernah sempat ngerjain PR di kelas karena beliau cengbus kalau ceng abus jadi mau nggak mau harus di rumah. Nah dari situ Teteh tuh tertarik gitu belajar bahasa Inggris tuh karena menarik ya belajar bahasa apalagi beliau menyampaikan bahwa bahasa Inggris itu kebutuhan loh bukan hanya sebatas belajar sekarang, tapi ini akan kepake terus katanya sampai nanti kamu kerja, kamu kuliah. Saya pikir, oh iya juga ya. Akhirnya Teteh mau tuh belajar bahasa Inggris. Sampai tuh waktu itu tuh LKS itu baru dibagikan, was semester 2-nya ya, tuh baru dibagikan. Itu 3 minggu udah semua tuh, udah Teteh kerjain. Atau kalau nggak salah tuh sebulan tuh udah bahasa bahasa Inggris tuh udah Teteh kerjain. Kan Teteh pakai kamus yang itu ya. Dulu mah masih pakai kamus yang itu loh nyari-nyari gitu tuh dia suka banget gitu ya nggak tahu lah. Nah terus pas kelas 2 ada lomba pidato bahasa Inggris that is the first time for me to join and what a very unforgettable experience because Allah kasih Teteh amanah untuk juara 2 kalau nggak salah ya
untuk pertama kalinya ikut lomba pidato bahasa Inggris yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Jampang Kulon waktu itu ya, sewilayah 6 Jampang Kulon. Terus kalau nggak salah juara 2 apa juara itu juga lupa ya, kok lupa ya. Pokoknya Teteh tuh ikut 5 kali aja, ikut 5 kali lomba, 5-5-nya masuk 3 besar. Pagi Salwa, selamat datang. Mbak Catur, terima kasih sudah hadir. Selamat datang ya. Nah, itu. Jadi, nah tapi itu dulu itu, karena Teteh pidato, it just repetition, imitate. Jadi Teteh tuh ngafal gitu. Ngapalin in the name of Allah gitu-gitu ya. Jadi kayak kita dikasih teks bahasa Inggris, terus kita hafalin. Terus diajarin cara ngomongnya. Itu. Jadi sebenarnya belajar bahasa Inggris itu kuncinya di imitate, meniru. Kayak anak kecil belajar kita ngomong gitu. So the first skill that you must master in English is by listening. Jadi harus sering-sering ngedengerin bahasa Inggris nih Kia. Karena nanti di TOEFL Teteh, mohon maaf ini Teteh cuma bisa ngajarin yang strukturnya aja. Yang struktur itu karena yang paling mudah ditebak dan dipelajari. Tapi kalau untuk listening sama reading, silahkan belajar sendiri. Listening itu kuncinya sering-sering dengerin aja. Terus kalau untuk cara ngomong nih, biar kayak ada logat-logat Inggrisnya, ya tinggal imitate aja, ditiru. Misalnya nih, di YouTube tuh kan ada kayak speednya itu ya. Speednya itu dibikin 0,75. Jadi dia pelan-pelan tuh si bulenya ngomongnya. Habis itu, setelah itu, Neng tiruin aja. Misalnya dia ngomong, what did you do today? What did you do today? Kalau bahasa kita nih ya, bahasa Inggris. Tapi kan mereka ngomongnya, what did you do today? What did you do today? Cepet banget kan? Karena bahasa Inggris itu kalau bahasa Al-Quran tuh dirapel. Di apa namanya nih? Di tarabas tuh. Iya, tahu nggak di apa ya? Ya itulah pokoknya di what did you do today gitu. Jadi kayak ada yang hilang kata-katanya. Itulah kenapa kalau kita nonton film itu, kita nggak ngerti mereka ngomong apa. Karena kita tidak terbiasa dengan mendengarkan mereka gitu. Beda kalau misalnya Kak Ilham udah biasa kali ya. Kalau Teteh mah dulu loading ini tuh ngomong apa, dia itu apalagi ditambah mereka ngomongnya pakai idiom. Idiom itu kayak peribahasanya kita lah. Kayak misalnya it's take two to tango misalnya. Atau a piece of cake, it's a piece of cake gitu ya. Gampang banget lah itu mah. Jadi kayak pakai peribahasa. Oh iya saya pakai peribahasa yang kita juga nggak paham gitu. Itulah. Nah, terus jadi cara belajar yang paling efektif itu pertama dengan tadi learn by listening. Coba deh sering-sering dengerin TEDx. TEDx tahu ya? Misalnya Neng tertarik dengan topik tanaman atau misalnya tentang lingkungan atau tertarik tentang financial planner misalnya atau financial freedom atau tentang how to be a good lecturer misalnya ya. Gimana caranya supaya kita tuh jadi cerdas dalam mengingat sesuatu. Nah, itu di TEDx banyak deh. Itu dengerin, itu kan dia monolog tuh. Nah, terus Neng kalau misalnya masih belum nangkep apa yang dia omongin, pakai subtitle bahasa Inggris dulu di bawahnya. Terus diulangi. Misalnya satu kali dengerin kan cuma 7 menit atau 10 menit kan paling lama. Kita misalnya pertama pakai subtitle dulu. Saya masih belum paham nih ininya maksudnya dia apa gitu ya. Maksudnya dia tuh apa gitu. Saya masih belum paham. Ya udah diulangi lagi aja sampai paham. Contoh Teteh waktu itu ngedengerin tentang personal branding, how to boost your personal branding. Dia ngasih tahu ada 5 tips begini. Nah, terus Teteh rangkum. Jadi sambil ngedengerin, sambil dirangkum. Jadi kita tuh mendengarkan itu bukan sebatas mendengar, tapi sambil memahami. Itu yang Teteh coba lakukan untuk listening. Oke. Dan hasilnya Teteh juga kaget. Karena ternyata kemarin waktu Teteh pulang dari Semarang, di sebelah Teteh orang Singapura, itu kita sepanjang jalan di pesawat ngobrol. Ngobrolnya tuh nyambung gitu. Pasti kan Teteh itu berarti ngerti gitu apa yang diomongin ya. Apalagi kalau orang Asia kan pronunciation-nya masih nggak kayak orang Inggris ya. Kalau orang Inggris tuh kadang loading gitu. Bahkan tuh dulu pernah jadi, memang kalau di sekolah Teteh di SMA tuh suka ada bule ya.
sengaja didatengin bule gitu. Nah, waktu itu sholat Jumat tuh, Dek. Pas sholat Jumat, lagi sholat Jumat, si bulenya yang lain kan pada sholat Jumat cowok-cowok, ya udah deh main sama Teteh sambil keliling sekolah gitu. And then dia tuh dari mana ya, dari Australia apa dari mana? Terus ada temennya yang orang Jepang. Terus aku bilang, I'm sorry, my English is not good. Kata dia, no, your English is more than apa? Dia bilang better than temennya dia yang dari Jepang itu. Dia bilang gitu. Jadi ya it's okay, pede aja. Cuman ya konsekuensinya kalau kita mau ngomong bahasa Inggris di luar harus siap dibilang arogan semua orang. So that is the apa ya, uang yang harus dibayar lah. Teteh itu udah biasa lah dibilangin kayak gitu. Sok-sokan banget sih ngomong bahasa Inggris gitu ya. It's okay ya, it's okay ya. Abaikan mereka. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Because we know our dreams, you know. Kita udah tahu, kita punya target harus 500 nih. Dan ini adalah proses yang harus dibayar. Nah, terus belajar itu jangan memahami satu kata. Misalnya kata learn. Kalau kita pahami satu kata doang kan, oh ya belajar. Tapi learn ini tuh harus dalam satu kalimat itu gitu. Minimal ada subjek, ada verb. Jadi kita paham konteksnya, bukan hanya itunya aja gitu ya. Nah, terus yang lain boleh open kamera ya, Pak Fahreza, Caturwida, Mbak Salwa, biar kita kenal ya. Terus tentu kalau yang TOEFL ini, Teteh sangat-sangat menyarankan untuk pretest atau placement. Kenapa? Gini, ibarat kita mau pergi ke sebuah gunung atau sebuah perjalanan ya, misalnya kita mau liburan nih ke suatu tempat. Nah, placement itu tuh kayak ibarat kita memberikan apa ya, list bahwa oh yang misalnya baju ini udah ada, barang-barang yang harus dibawa kan suka ada tuh kalau ke gunung. Misalnya buat camping ini udah ada nih yang ini nih, udah ada yang ini. Nah, mana yang belum ada? Itu yang harus kita siapkan. Sama kalau belajar bahasa Inggris juga gitu. Si pretest ini akan ngasih tahu teman-teman apa yang sudah teman-teman kuasai dan apa yang belum. Oh, saya lemahnya di materi yang ini nih. Oh, berarti nanti kita lebih banyakin tentang itu, latihan yang itu. Dan harus tahu cara menghitung skor kalau misalnya pretest sendirian. Oke. TO harus terus-terusan TO. Kita try out, kita lihat progresnya bagaimana. Terus pelajari grammar. Nah, ini nih grammar ini sebenarnya ada buku yang bagus tuh ya, punyanya Azhar. Azhar buku grammar itu, tapi itu terlalu kompleks, nggak apa-apa. Dan kita langsung pakai Longman aja buat belajar biar lebih menyambung ke TOEFL-nya dan lebih mudah dipahami. Tuh ya. Nih. Coba siapa Mbak Ila dulu awal-awal mungkin kita kalau nebak soal TOEFL pakai feeling ya nggak sih? Kayaknya ini nih yang enak gitu. Iya nggak? Iya, iya Teh. Iya kan? Kayaknya ini nih jawabannya. Soalnya enak nih di by feeling ya Mbak Catur ya. Selamat datang Mbak Catur. Terima kasih sudah hadir. Jadi padahal sebenarnya kita tuh bagusnya ya kalau sudah expert gitu, sudah lama belajar. Kita tuh harus tahu kenapa yang ini salah, kenapa yang ini salah, kenapa yang ini salah. Akhirnya kita memilih B misalnya jawabannya ya karena kita tahu bahwa A salah, C salah, D salah gitu. Nah, itu kan harus tahu, oh ternyata kita itu kekurangan kita belajar itu kurang mengetahui detail kelas kata. Jadi misalnya ada namanya subjek ya, apa sih subjek itu, ada apa aja di dalam subjek, seperti apa aja bentuk subjek itu, apa pengecoh subjek, apa yang menjadi pengecoh verb, verb itu seperti apa, bila bisa dikatakan verb kalau dia kayak gimana, kemudian objek itu apa, komplement itu seperti apa. Jadi kayak SPOK kita loh ya, waktu kita belajar bahasa Indonesia kita harus tahu mana subjek, mana apa tuh namanya, SPOK, predikat, objek, keterangan, gitu ya. Sama bahasa Inggris juga bisa dikatakan satu kalimat kalau ada subjek dan verb minimal. Kalimat simple itu ada subjek dan verb.
Jadi di pertemuan pertama Teteh sudah bahas mana subjek, mana verb. Nanti kalau Cia belum ini diulang lagi nggak apa-apa ya. Kemudian yang kedua ini nih, kita tuh kadang suka beda ya aturan frase itu. Ada adjektif, ada prepositional phrase, noun phrase. Pokoknya banyak frase itu frase kan ya. Frase itu kumpulan kata-kata. Nah, terus tidak bedanya phrase sama klausa, apa klausa itu udah ada subjek dan verbnya. Tapi kalau frase itu belum tentu. Nggak mesti ada subjek, nggak mesti ada verb. Maka caper ya, mama lagi ngajar. Mama udah bilang tadi, mama ngajar dulu ya. Sebentar ya. Batuknya parah. Minum obatnya. Aku nampak batuk obat batuk. Iya, udah. Kakak nggak usah caper ya. Aku mau ngajar dulu sebentar ya. Nanti kita Kan kakak belum makan. ya, mama dulu. Ditutup pintunya sayang ya, mama ngajar Bude, dulu. bude kalau mama kalau nggak ada Ada cari. Oke, maaf ya. Nah, kita juga harus paham konsep reducing sama omitting. Reducing tuh ada klausa-klausa tertentu yang di reduce gitu. Nanti kita belajar. Suaranya kedengeran nggak? Kedengaran teh. Oh, gitu ya. Nah, silakan. Siapa yang mau jawab duluan? Ya, coba nomor 1 apa jawabannya? Teh Siti sambil nyimak ya. Ya Allah, semoga anaknya cepat sembuh ya, Teh. orang udah tidur ya. Dah, bisa? Ya. Nomor 1 apa jawabannya, sayang? Coba langsung dijawab aja, Tete kasih waktu berapa menit ya? 5 menit ya? Pakai timer dulu. Siapa yang bisa langsung jawab di chat aja kalau misalnya nggak mau open mic. Sekarang jam berapa sih? Ya, ya 5 menit ya sampai 8.45 ya. Mbak Ila mau ini mau meninggalkan Zoom nggak apa-apa kalau ini ada Iya agenda teh. ada agenda lain atau mau nyimak sampai akhir atau setengah? Iya teh. Maaf teh putus-putus ya. Mbak Ila mau nyimak sampai akhir atau mau mau selesai Zoom-nya boleh kalau selesai. Iya, iya teh. Nggak apa-apa nyimak sampai akhir. Masya Allah. Ya, gitu. Eh, kita tunggu. Kecilin saya. Kecilin mas. Kecilin.
Nah ya, udah lebih dari 5 menit ini. Udah ada belum jawabannya? Nggak ada. Ya, udah kita bahas bareng-bareng ya. Hmm. Halo? Iya, Iya, Teh. bisa nggak jawabnya? Hmm? Gimana? Susah? Masih susah? Lumayan, Teh. Mas Fahreza bisa jawab? Atau Siti Fatimah? Ya, kita bahas aja ya, nggak apa-apa ya. Nanti masih liur ya. Udah tadi di chat Esa. Oh, di chat ada. Oh ya Allah, maaf. Aku tadi nggak ngupload itu ya. Kita coba lihat chatnya ya. Oh, kok nggak muncul chatnya? Belum ada teh. Oh, ya udahlah. Apa ya, kita bahas ya. Nah, jadi kita tuh harus belajar mengidentifikasi seperti yang waktu pertemuan pertama saya jelaskan ya. Wine motion itu apa? Oh, wine motion itu subjek. Jadi kita misalnya nggak tahu artinya apa. Minimal kita ada tahu tentang yang ion itu maksudnya kata benda. Oh, kalau kata benda berarti subjek. Can be observed itu udah jelas ya. Can itu model. Model itu dia posisinya sebagai verb. Can be observed. Oh ya, dikuningin tuh. Oh ya, verb. Kalau misalnya teman-teman mau coret-coret, ini misalnya di garis 1, while motion can be observed, garis 2. Terus di sini ada lagi nih pengecoh nih, teman-teman. Aduh, gimana ya, misalnya jadi gini. Ada. Nah, misalnya in the in the mesosphere ini dia tidak punya kedudukan di dalam kalimat ini. Dia hanya in itu preposition, the mesosphere itu object of preposition. Karena di depannya ada kata in ya. Jadi dia tidak punya kedudukan. Kita coret. Nah, di sini ada kata kunci nih, by. By bla 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 bla. Jawabannya kalau misalnya ini sudah lengkap, subjek verbnya sudah ada, subjek verbnya satu, subjeknya satu, verbnya satu. Berarti kita di situ nggak usah nyari lagi yang ada jawaban subjek, verb. Misalnya kayak jawaban C sama D itu nggak usah dipilih lagi. Kenapa? Karena nggak mungkin dalam satu kalimat ada dua verb tapi satu subjek. Dia nggak mau dipoligami. Pokoknya satu subjek, satu verb. Kalau mau dua ya harus ada konektor gitu. Jadi yang C sama D udah pasti salah. Yang A salah juga. Kenapa? Karena ada infinitifnya. To infinitive to watch gitu. Jadi yang benar jawabannya B. Apalagi kalau ada by, biasanya di depannya kalau kata benda ada ing-nya. Watching, by watching. By itu kan preposition ya. Preposition yang di depannya ada kata kerja, itu biasanya kata kerjanya berubah jadi ing. Jadi jawabannya B. Tuh. Jadi kita kenapa menjawab B itu harus kayak gitu tuh. Oh, ini subjek, ini verb. Ini adalah preposisi gitu. Ini Esa ngajarnya pelan-pelan ya, biar bisa dicerna pelan-pelan, dipahami. Kemudian nomor 2 nih, coba Esa minta tolong Kia tolong dong yang diijoin itu apa ya maksudnya ya? Subjeknya, Teh. Subjeknya, betul. Kalau was yang dikuningin itu apa sayang? Verbnya. Verbnya. Berarti kalimat ini sudah ada subjek, sudah ada verb, betul? Betul. Nah, kalau Kia tadi jawabnya apa? Yang had been. Had been. Ternyata salah. Kenapa? Salah. Karena had been itu verb. Sementara di sini sudah ada verb was. Nggak boleh ada dua verb dalam satu kalimat. Kecuali ada konektor. Kemudian yang A juga salah. Kenapa? Vote. Spot itu verb. Voting kan, memvoting gitu. Kata kerja. Nggak boleh. Karena di sini sudah ada was. Nah, kemudian yang D juga salah karena ada be di situ. Was be, nggak nyambung gitu. Jadi jawabannya C, gitu ya.
cara Iya, jawabnya gitu. siap. Biar kita tuh argumentasinya kuat gitu ketika jawab dan yakin bener ya nggak? Kalau misalnya Iya, kayak iya. gini. Nah, kemudian nomor 3, boleh Teh Siti Fatimah boleh dibantu Teh? Bisa? Teh Siti, maaf. Iya, Subjeknya apa Teh? subjeknya eh Clara Bow, a Mm-mm. popular actress in the 1920s. Nah, kita kenapa itu kita harus tahu kenapa dia dicoret. Clara Bow. Jadi subjeknya hanya satu, Clara Bow. Dah, titik, koma. Setelah Clara Bow kan ada koma tuh ya. Nah, setelah koma dia ada satu frase yang diapit oleh 2 koma. Jadi ada koma terus di belakangnya ada koma. Itu di materi pertama disebutnya dengan apositif. Apositif itu apa? Apositif itu hanya sebuah frase yang menerangkan kata benda sebelumnya. Clara Bow itu seorang aktris yang populer di tahun 1920. Jadi dia tidak punya kedudukan di dalam kalimat ini. Dia hanya mempunyai sebenarnya dia nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Tapi ya biar mengecoh aja, disitulah namanya apositif. Jadi subjek, apositif, koma, subjek, koma, apositif, koma, verb. Retired-nya itu verb yang dikuningin. Sama was juga. Karena ada itunya. Nah, sekarang gini. Di kuninginnya ada 2, berarti verbnya ada 2. Retired sama was. Tapi subjeknya baru 1 ya. Baru 1. Berarti subjeknya ada 2. Coba subjeknya 1 lagi apa Teh Siti? Yang she. Nah, iya ketemu she, betul. Berarti kalau ada 2 verb dan 2 subjek, kita butuh konektor atau conjunction atau kata penghubung bahasa Indonesianya ya. Butuh 1 conjunction. Nah, cari dari yang di pilihan ini yang ada konektornya. Sebenarnya semuanya konektor, cuman yang lebih tepat because dari konteks kalimatnya lebih cocok gitu because she was unable to make transition from silent film to sound films gitu. Oke, itu pemanasan. Nah, teman-teman, Esa mau tanya. Teman-teman mau ngerjain sekarang pretestnya atau mau ngerjain nanti setelah kelas ini tapi harus report hari ini juga berapa hasilnya? Enaknya gimana? Kia, gimana Kia? Dia mau ngerjain kan cuma 30 menit kan waktunya itu untuk ngerjain 40 soal itu. Kalau di timer benar-benar di timer 30 menit selesai nggak selesai harus disubmit gitu biar Teteh periksa jawabannya. Atau mau nanti aja setelah selesai kelas ini. Gimana? Kalau aku setelah kelas deh. Gimana? Kalau aku setelah kelas. Setelah kelas ngerjainnya biar fokus ya. Oke. Nanti tapi Kia nanti Teteh kirimkan filenya. Teman-teman yang lain juga kalau yang ini saya kirim nanti di chat untuk file ini nih lanjutan dari nomor 4 sampai 40. Nanti mohon difoto, kirimkan ke Teteh biar Teteh bisa koreksi gitu, mana yang benar, mana yang salah, ya. Siap, Nanti ketahuan betulnya berapa. Itu sebagai pretestnya teman-teman. Biar tahu kita tuh kalau mau nyampe nilai 530, structure itu harus betul berapa supaya nyampe, ya. Siap deh. Lanjut dulu ya. Bismillah. Nah, ini sama Kak Ila, sorry. Sama Kak Ila, Teteh bagi 2 nanti ngajarnya karena nggak sendiri ya. Kalau sendiri takutnya Teteh ada halangan. Teh Siti, Esa berdua ya mengajarnya, nggak cuma sendiri. Ini ada teman kita yang sedang daftar LPDP dan beliau bercita-cita menjadi dosen dan ini adalah salah satu proyek jangka pendek belajar mengajar gitu, belajar mengajar karena salah satu
fungsi dari dosen kan mengajar ya. Nah, ini untuk beliau menambah jam terbang mengajar, beliau juga akan include dalam proses pembelajaran gratis kita ini selama 4 kali pertemuan. Jadi mungkin Esa 4 pertemuan, Kak Ila 4 pertemuan. Nah, sebenarnya idealnya gitu tuh 18 kali pertemuan ya, Teh Siti dan juga teman-teman yang lain. Kalau dilihat dari daftar isi dari Longman itu ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba singkat-singkat aja yang kira-kira udah biasa kayak superlatif, komparatif itu kan gampang ya. Jadi Esa nggak masukin ke pengajaran ini. Jadi hari ini kita sentence with multiple clause. Mudah-mudahan kebahas semuanya. Kalaupun nggak kebahas ya mungkin nggak tahu lah gimana caranya teman-teman belajar sendiri sisanya. Kemudian yang kedua sentence with pertemuan berikutnya hari apa tuh? Hari apa ya? Tanggal 30 teh? Besok teh hari apa sih? Hari Jumat teh. Hari Jumat. Hari Jumat kita akan belajar sentence with reduced clause. Jadi yang tadi Teteh cerita bahwa kita tuh ada yang di reduce, ada yang di omit. Kemudian lanjut ada inverted subject, kalimat yang di invert. Itu ada macam-macam kondisinya. Jadi nggak mesti itu kan biasanya urutannya subject, verb gitu ya. Tapi ada juga kondisi di mana verb dulu baru subject atau di invert subjectnya ya, dibalik gitu. Ada kondisi-kondisi seperti itu. Kemudian yang keempat, di pertemuan keempat kita akan ngobrol tentang subject verb agreement, parallel structure. Jadi kalau subjeknya singular, ya verbnya juga harus singular. Kalau subjeknya plural, ya verbnya juga harus plural. Nah itu kita coba pahami lebih dalam ya. Terus parallel structure, seperti apa sih kalimat itu harus paralel. Kemudian juga ada bentuk-bentuk dari verb yang di pertemuan kelima, form of verb, use of verb, passive verb, ya. Nanti kita belajar, sebenarnya ngulang sih ya. Sebenarnya waktu kita SMP, SMA kayaknya udah belajar ini ya. Cuman dulu mungkin pembahasannya nggak terfokus untuk TOEFL gitu. Jadi kalau TOEFL tuh kan lebih ke trik-triknya bagaimana. Karena dia itu kadang ngasih soal itu cuman salah S-nya, cuman salah pronounnya harusnya her jadi him gitu. Kayak gitu. Lebih ke menguji ketelitiannya kita dan banyak jebakan-jebakan Batman. Kemudian ada noun, ada pronoun, ada adjektif, ada adverb. Nanti kita belajar. Jadi kita tuh harus kenal sama jenis-jenisnya mereka. Oh, ini tuh kalau kayak gini masuknya adjektif. Adjektif tuh kata sifat. Beautiful. Oh, beautiful teh kata sifat posisinya. Jadi nanti harus tahu word ordernya. Susunannya itu kayak gimana sih yang benar dalam bahasa Inggris gitu ya. Dalam struktur grammar bahasa Inggris harus apakah noun dulu baru adjektif atau adjektif dulu baru noun gitu. Kemudian adverb. Adverb itu kata keterangan. Nanti jadi ketika kita ngelihat satu kalimat, kita harus tahu oh dia tuh subjek, dia verb, dia adjektif, dia noun, dia pronoun, dia gitu-gitu loh. Identifikasi si setiap kata itu apa. Itu kalau kita udah paham itu, insya Allah sih mudah ya ngerjain soal-soal TOEFL, apalagi kalau sering latihan. Nah, terus yang pertemuan ke-7 kita akan belajar sesuatu yang sangat mudah, yaitu artikel. Artikel itu apa ya? Kayak sebuah gitu ya. De, en, itu gampang banget. Preposisi atau kata depan dan usage. Usage-nya bagaimana penggunaannya. Pertemuan terakhir kita akan review dari awal apa saja yang sudah kita pelajari, latihan-latihan soalnya, kemudian post test. Ya, mudah-mudahan 8 pertemuan ini bisa menjadi bekal minimal banget lah teman-teman dapat 500 gitu. Pas ya seongkosin buat beasiswa LPDP gitu. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Silahkan, Teteh maunya kita komunikatif ya. Kalau misalnya kita cuman Teteh satu arah, ya udah dengerin YouTube aja ya. Dengerin YouTube kan bisa, banyak banget yang ngajar kalau di YouTube tuh kan. Tapi bedanya kita kayak gini live ya, Teteh maunya kita interaksi, open kamera gitu. Biar kita sama-sama enak. Ya, silakan ada yang bertanya dulu. Halo, ada orang? Ya, ada yang mau bertanya, Kia?
Bingung? Enggak, belum ya, belum ada pertanyaan. Oke, nah ini sebenarnya Tete lebih banyak teori sih ya. Nggak apa-apa ya, mudah-mudahan bisa jadi fondasi lah. Mungkin sekilas lah tentang TOEFL itu. Sebenarnya kita ada 40 pertanyaan kan ya di structure and written expression itu di bagian 2 gitu setelah listening. Nah, waktunya sangat terbatas, kita punya musuh waktu gitu. Jadi harus cepat dan kecepatan itu bisa dilatih kalau kita terbiasa mengerjakan soal. Nah, dan structure di 15 pertanyaan pertama itu kita sentence completion atau mengisi bagian yang kosong. Nah, ini termasuk bagian yang termudah dan ini fokus saja ke tadi. Cari mana subjek, mana verb, mana conjunction, subjek verbnya ada berapa. Gitu aja. Oh, terus lihat pilihannya. Oh, ini bukan verb, ini bukan ini. Misalnya yang dicari verb nih, udah ketemu, kita harus nyari verb. A bukan verb, itu cuman keterangan. Gitu. Oke, coret-coret yang salah, nanti ketemu yang benernya. Gitu ya. Jadi ada dan dia sifatnya multiple choice, simple sentence, ada yang simple. Kalau nomor 1 sampai 5 itu biasanya masih simple sentence. Ada juga compound atau double ya, ada complex sentence. Nah, di pertanyaan nomor 1 sampai 15. Ini bekal. Ini adalah amunisi mengenal medan dari soal-soal TOEFL gitu ya. Nah, kemudian yang suka agak-agak belibet nih di 25 pertanyaan terakhir di written expression itu Masya Allah ya, kita juga kadang masih suka error, bukan kadang lagi, memang seringnya error. Karena diburu-buru waktu dan nggak terbiasa ngerjain soal tadi ya. Jadi ada 25 soal dan kita harus menganalisis mana yang salah. Tapi tidak masalah kalau selama teman-teman menguasai part of speech-nya. Tahu penggunaannya apa, tahu fungsinya apa, dan tahu bagaimana tempat-tempatnya di dalam sebuah kalimat. Place in sentence-nya. Jadi setiap kalimat ditempatkan pada tempatnya. Gitu. Selanjutnya, ini materi yang di pertanyaan nomor 1 sampai nomor 15 ya. Biasanya tuh pertanyaan kalimatnya mudah tadi ya. Terus ada reduce dan omit sentence sama inversi. Terus strategi umumnya ini seperti ini, memahami petunjuk umum dalam structure, kemudian mulai dari nomor 1 dan seterusnya. Kalau Teteh tuh dulu diajarin sama Teh Karin tuh, guru TOEFL Teteh, nggak boleh dilewat. Kerjakan. Karena kalau dilewat, kita lupa, waktunya habis. Kalaupun kita belum yakin, nih, dikasih tahu sama bukunya Carol, kasih titik di kunci jawaban. Misalnya di nomor 10, Kia nggak yakin nih, oh kayaknya ini aku nggak yakin nih jawabannya, tapi tetap harus jawab, harus dilingkari. Kalau yang offline ya harus dilingkari. Kenapa? Karena melingkari itu butuh waktu. Harus dilingkari, misalnya nggak terlalu tebal aja, terus kasih titik tek di nomornya. Jadi supaya nanti kalau ada waktu nih, udah sampai nomor 40, udah selesai, tapi masih ada waktu 5 menit, ya bisa dengan cepat balik ke yang ada titiknya. Fokus ke yang ada titiknya, ke yang nggak yakin. Bukan ngulang lagi dari nomor 1. Gitu. Ya. Kemudian udah mepet banget nih, udah habis waktu. Ya udah pakai rumus ini aja. Misalnya atasnya jawabnya A, bawahnya juga A. Ya terserah lah by feeling. Kalau udah mepet, artinya jangan dikosongkan. Bisa aja yang kita kosongin itu ada peluang untuk betul. Yang kita jawab ngaco itu, bisa aja itu betul. Gitu. Yang penting kita pertamanya eliminasi dulu. Kalau yang itu ya, kalau yang ya sebenarnya eliminasi aja dulu. Ah ini kayaknya salah nih, soalnya ini bukan yang dibutuhin, salah nih. Ya udah eliminasi. Nanti kan misalnya tinggal tersisa 2 pilihan. Ya lebih mudah memilih 2 pilihan daripada 4 pilihan kan. Dan apa namanya kemungkinan untuk benarnya kan udah tinggal 50%, udah 50-50 ya enggak. Kalau cuma tinggal 2 pilihan. Gitu caranya. 1 sampai 5 udah bagian termudah, pastikan harus cepat. Cepat ngejawab 1 sampai 5 ya. Oke, sepertinya mana? Ini yang minggu lalu ya, minggu lalu reminder yang waktu itu kita belajar bersama, Teh Siti mungkin masih ingat ya, the subject verb, kemudian juga object of preposition, hati-hati dia adalah pengecoh dari subjek. Pastikan kalau misalnya di depan ada preposisi, dia bukan subjek, tapi dia adalah object of preposition.
Kemudian ada apositif yang tadi Esa cerita, yang di dalam koma itu, yang dicoret, set, ingat, dia ada 3 bentuk apositif itu. Bisa di depan, bisa juga di tengah. Nah, nanti dicek lagi aja ya materinya ya. Kemudian ada apa tuh? Ada present participle. Ingat Kak, present participle itu bukan verb, dia pengecoh verb. Dia tidak dilengkapi dengan auxiliary verb di depannya. Hanya dia present participle. Kalau past participle juga sama. Dia tidak ada auxiliary verb di depannya, tapi langsung bentuk ketiga. Kalau present participle itu yang ada ing-ing-ingnya. Verb ing, verb ing. Seolah-olah dia verb. Padahal dia nggak punya ibaratnya nggak ada apa ya? Nggak ada lisensinya untuk dikatakan bahwa dia itu verb. Tidak ada auxiliary verbnya di depannya. Langsung aja misalnya walking. Atau misalnya tadi the student studying English is handsome misalnya. The student studying. Kita kalau misalnya nggak kalau itu studying itu adalah present participle, kita akan bilang studying itu verb. Padahal dia bukan verb karena dia tidak punya auxiliary verb. Ya, auxiliary verb apa? Itu kata apa to be ya kalau kita dulu bilang Aramis, were, was, have, has, yang kayak gitulah ya. Sama dengan past participle. Itu kemarin minggu lalu sudah. Nah, sekarang kita jam berapa nih ya? Ini jam berapa? Jam 9. Jam 9 kita akan belajar tentang sentence with multiple clause. Oke. Teteh close dulu untuk stop share-nya. Kita akan Oke, sambil nunggu Teteh nyiapin bahan, ada yang mau ditanya dulu nggak? Coba. Nggak ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Kia? Kia bingung? Apa paham? Sejauh ini penjelasan Teteh terlalu cepat nggak, Neng? Halo? Enggak, Teh. Pelan? Terlalu pelan malah atau terlalu cepat? Cukup, Teh, jelas. Jelas ya, insya Allah ya. Teteh ya karena itulah kenapa Teteh pengennya yang masih di bawah 500 karena kita belajarnya betul-betul dari basic gitu ya. Dibangun dulu pondasinya, kemudian juga nanti kita bahas bentar ya. Pelan-pelan sekali karena Teteh juga dulu diajarinya pelan-pelan sampai akhirnya paham banget. Sampai sekarang bisa ngajarin teman-teman dan juga adik-adik. Teteh dulu ngajarin adik Teteh untuk tes TOEFL gitu ya. Alhamdulillah dapat 500 beliau. Walaupun nggak semuanya skill sih Teteh ajarin ya. Oh ya, untuk listening sebenarnya di Longman itu ada caranya apa skill-skillnya ya. Teman-teman bisa pelajari sendirilah. Dan tapi tadi yang Teteh cerita bahwa listening itu sering-sering aja dengerin. Sering-sering dengerin podcast. Kalau mau bisa speaking ya tinggal ditiru aja mereka ngomong apa. Gitu. Di repetition kalau dulu Teteh pas tuh belajar pidato itu Teteh ulang sampai 40 kali. Misalnya apa ya? Good morning everyone. Thank you for your attention misalnya. Itu tuh diulang sampai 40 kali dulu tuh belajarnya Masya Allah. Supaya betul-betul apa namanya paham gitu ya. Sorry ya, ini filenya Teteh banyak banget soalnya. Nah, kita share screen. Mbak Shana, selamat datang. Boleh open kamera ya. Yang bisa open kamera, saya sangat menghargai teman-teman yang bisa open kamera. Karena kita belajarnya bukan dengan YouTube ya, dengan orang langsung. Nah, oke. Lihat, udah kelihatan belum? Sudah, Teh.
Nah, mungkin ini nanti teman-teman bisa lah ya exercise 1 sampai 5 ini kita jadiin PR aja ya. Nah, ini kan kemarin kita sudah sampai skill 5 ya. Nah, sekarang kita akan belajar ini. Sentence with multiple clause. Sorry, sorry. Salah. Hmm. Nih, jadi kan tadi kita tahu bahwa di apa namanya di dalam kalimat bahasa Inggris itu ada satu subjek, ada satu verb. Sekarang kita belajar yang multiple. Oh, yang di sini. Use coordinate correctly. Jadi kalau karena dia nggak mau dipoligami itu satu subjek satu verb, makanya kalau ada 2 subjek atau 2 verb itu harus pakai konektor. Coordinate connector. Jadi konektor itu ada banyak. Nah, kita belajar di skill 6 itu tentang coordinate connector. Apa itu coordinate connector? Kia boleh dibaca ini kali dari ini nih dari when you have two clauses boleh dibaca boleh coba sambil belajar pronunciation-nya ya. Coba dibaca Kia. When you have two clauses in an English sentence, you Yes, must connect the two clauses correctly. correctly. Mm-mm. One way to connect two clauses is to use and, but, or, so, or, yet between the clauses. Oke, jadi Kia dapat nggak? Coordinate, kan konektor itu ada banyak. Nah, yang namanya coordinate connector itu contoh yang paling sering digunakan itu adalah and, but, or, so, yet. Jadi kalau Kia ketemu dalam satu soal ada kalimat and, but, or, so, yet berarti dia konektor Kia. Kalau konektor berarti apa? Dalam kalimat itu harus ada apa? 2 subjek, Dua 2 subjek, verb. dua verb. Karena ada satu konektor namanya coordinate connector. Gitu ya. Contoh, coba. Oke, bikin dulu. Tom is singing and Paul is dancing. Nah, coba yang di garis bawah 1 ini namanya subjek. Yang di garis bawah 2 ini namanya verb. Yang dimiringin itu coordinate connectornya. Lihat, ada 2 subjek, ada 2 verb. Betul? Betul. Nah, sekarang yang kedua boleh dibaca. Yang kedua Tom, coba. Tom is tall. Tom is tall, but Paul is short. Oke. Nah, ini juga sama. Ada but kan, and, but, or, so, yet ya. Jadi ada coordinate connector but sehingga ada 2 subjek, ada 2 verb. Paham sampai sini ya, Kia? Paham deh. Jadi skill 6 kita belajar coordinate connector. Konektor itu ada banyak, salah satunya adalah coordinate. Coordinate connector yang sering digunakan and, but, or, so, yet. Oke, sip. Nah, sekarang coba yang example from paper and computer TOEFL test, kita coba jawab. Coba dalam hitungan 10 ya. Langsung di unmute aja, nggak usah via chat. Langsung dijawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apa jawabannya? So, Siapa yang jawab tadi? Mbak siapa? saya Miss. Mbak Shanas. Mbak Shanas dari mana Mbak Shanas? Boleh open kamera sayang? Miss, maaf lagi di luar. Oh, lagi di luar. Baik. Oke. Mbak Shanas, terima kasih. Jawabannya betul adalah So, B ya, karena so itu adalah but or so yet. Tadi ingat ya? But or so yet. Konektor ya. Mbak Shanas boleh dibantu yang mana sih subjeknya? Power failure. Ya, betul. Terus kalau verbnya?
Occur and ada dua Ada subjek dua, verbnya. subjeknya ada dua. Power Subjek. failure sama the lamps. Kalau Mm-mm. verbnya occur dan went out. Betul. Paham ya? Mbak Shanas terakhir TOEFL berapa itunya? Di bawah 500 apa di atas 500? Alhamdulillah udah di atas sih Miss, cuman aku mau nyimak yang inversion Miss, masih bingung. Oh, masih lama inversion ketemu Iya Miss, di aku pertemuan ngikutin keberapa? ya Miss. Boleh. Nanti saya selalu, insya Allah lah, kan ada 8 pertemuan yang gratis. Nanti kalau saya insya Allah share ke grup itu ya, itunya apa namanya, linknya ya. Oke, ini ya, ini nih, ini yang penting nih. Teman-teman coordinate connector nih, ada rumusnya. Subject, verb, koma, coordinate connector, subject, verb. Ini yang harus diingat-ingat terus ya. Oke, sekarang kita coba latihan ya. Teh Siti, boleh nomor 3. They are trying to sell their house. It has been on the market for 2 months. Boleh dibantu, ini kalimatnya betul atau salah? Teh Siti Fatima? Ada? Kalau enggak, siapa nih yang mau? Mbak Sanas, tunjuk deh. Siapa yang Mbak Catur? Mbak Catur Wida. Ada? Ada, Miss. Coba. Ini kalimatnya udah betul belum ya, Mbak Catur ya? Tunggu ya. Hah? They are trying to sell it. Coba diidentifikasi dulu. Mana subjek, mana verbnya. Coba biar ketahuan. Subjeknya they sama it. Sama itu. Terus? Predikatnya trying. Heeh. Are trying Trying, sama ya. has Sama. been ya. Has Ya, been. ya betul. Jadi kalimatnya salah atau betul ini teh? Salah kayaknya ya. Kenapa? Saya nggak ada tadi yang koordinat konektornya. Betul, tidak ada koordinat konektor. Nggak boleh, karena dia tidak mau diduakan. Harusnya setelah koma ditambahkan N gitu ya. They are trying to sell their house, but misalnya, ini cocoknya but karena dari konteks kalimat. But it has been on the market for, sorry. And it has been on the market for 2 months gitu ya. Ini teh exercise 6 ya. Ya, missing connector. Coba Kia, nomor 4 Kia. Mana subjek, mana verb? Subjeknya yang print sama I Apa subjeknya? Yang print? sama I. Nah, ini terjebak nih Kia nih. Ya, setelah the print itu, sebelum the print ada kata apa? So the quality Of, ada of. of Of the print. Of itu preposisi. Berarti kalimat setelah preposisi itu bukan subjek sayang. Itu jebakan Batman untuk dia. Ini namanya object of preposition, ya enggak? Karena di depannya ada preposisi. Jadi yang mana dong subjeknya? Kalau gitu. the quality. Nah, betul. The quality. Oke. Verbnya sekarang. Verbnya. Verbnya yang was. Was. Baik. Was not good ya. Itu satu kesatuan. Satu lagi. Subjeknya mana? Yang I Verbnya? yang change. Oke. Ini jadi kalimatnya salah apa betul? Salah. Kenapa? Nggak ada konektor. Oh gitu. Connector-nya apa aja gitu? Coordinate connector itu apa? Apa aja? Yang But, but, or, so, yet. or yet. Iya. But, or, so, yet. Jadi, sini bukannya ada so-nya? Tapi di awal. Jadi dia nggak nyambungin dua kali. Betul, pinter, jelas. Bagus sayang, good job. Jadi dia misplaced, salah tempat. Nah, harusnya the quality of the print was not good, so I changed the typewriter ribbon.
Jadi ini incorrect kalimatnya. Satu lagi sebelum kita lanjut ke exercise next skill. Mbak Shanas, boleh dibantu nomor 5? Ada Mbak Shanas? Ada, Miss. Coba nomor 5. The lifeguard will warn you about the pet or she may require you to get out of the... Benar, Miss. Correct. Oke, pinter. Ini mah udah canggih lah. Karena udah biasa belajar ya. Coba dibantu, dijelasin ke Kia. Kia, ini loh subjeknya gitu. Coba Mbak Shanas. Siap. Ini subjeknya the lifeguard itu sama she. Ada 2 subjek sama ada 2 verb. Will warn itu modal plus verb 1 sama may require juga verb. Nah, conjunctionnya atau coordinate konektornya or. Dia di tengah. Bagus. Jadi setelah koma ada conjunction or ya. Konektor, coordinate konektor nama lengkapnya. Oke, ini mah gampang. Nanti nomor 6 dan selanjutnya jadi PR ya, dilanjutin di rumah. Jangan PR tuh bilangnya nice homework. Kalau PR kayaknya berat kesannya. Oke, mana lagi ya? Oke, nah sekarang kita berpindah ya. Kita berpindah ke skill yang ke-7. Tadi kan Teteh bilang konektor tuh ada banyak. Tadi yang pertama coordinate konektor. Sekarang ada namanya adverb time and cause connector. Jadi kata benda ya kata keterangan waktu dan kata keterangan penyebab, tapi dia berfungsi sebagai konektor. Contohnya gini, I will sign the check before you leave. Seperti biasa, yang garisnya 1 berarti dia subjek, yang garisnya 2 dia verb. The check itu objek dari kalimat. Before itu time connector, ya kan? Sebelum you leave. You subject, leave verb. Atau bisa juga kalimatnya dibalik. Before you leave, I will sign the check. Ini boleh kayak gini. Kita lihat rumusnya. Sebelum ke rumus, boleh dibantu Mbak Catur? Mbak Catur, boleh dibantu? Ini di example from the paper, jawabannya apa ya? Because was late, I missed the appointment. Kalau because was late, subjeknya apa? Subjek untuk Oh kalimat. iya, I was late. D. Subjek. Jawabnya, kalau I was late berarti kan itunya nggak ada, nggak konektornya nggak ada. Waduh, apa dong? Oke. Nah, ternyata jawabannya D, Mbak Catur. Kenapa? Karena dia ada since. Since itu dia bukan hanya berarti sejak, tapi berarti juga bisa juga karena. Iya. Since he was late. Dikarenakan dia telat, I missed the appointment. Gitu. Jadi kalau kita milih A, ini salah. Kenapa? Karena dia nggak ada konektornya. Kalau milih B, dia cuma konektor doang, tapi nggak ada subjeknya. Kalau milih C, dia ada subjeknya doang, nggak ada konektor. Yang lengkap yang D, ada konektor since, ada subjek I. Gitu. Oh, Paham ya? Jadi konektor sebenarnya gampang sih ini ya. Nah, pelan-pelan tapi ya biar nih yang harus dihafal nih rumusnya. Jadi ada 2 bentuk ya. Bisa di tengah seperti ini, subject verb. Teresa went inside because adverb connector, subject verbnya it was raining. Bisa di tengah atau bisa juga di depan, tapi pastikan setelah verb ada koma. Jadi adverb connector, subject verb, koma, subject verb. Gitu. Apa aja adverb of time and cause connector? Ini contoh-contohnya. This is only example. Banyak banget. Ini yang sering digunakan, ya.
Ada yang menerangkan waktu nih, ada nih after, as long as soon as, before, by the time, once, since, until, when, whenever, while. Kemudian ada cause juga. Cause itu yang penyebab ya, atau yang disebabkan ya, karenakan, dikarenakan gitu. As, because, now, that, since, in as much as. Baru denger ya yang kita suka in as much as gitu kan, baru denger ya. Now that, since ya, ternyata since itu bukan hanya sejak ya. Kita taunya since itu sejak. Makanya ketika memahami sebuah sebuah bahasa Inggris itu jangan per kata aja, tapi harus satu kalimat, satu frase gitu. Biar kita paham konteksnya. Gitu. Sampai sini paham ya? Siap latihan ya? Maaf ya kalau kayak ngajarin anak-anak. Kalau terlalu pelan nanti boleh komplain ya. Pelan banget sih ngajarinnya, ngantuk gitu. Ngantuk nggak? Iya. Enggak. Kita coba ya. Kalau memang teman-teman tidak ada pertanyaan berarti udah paham ya. Oke, kita coba-coba nomor 10 dari Kia dulu deh. Kia. Kalimatnya salah apa betul? Sorry, kurang ke bawah ya. Nah, coba. Nomor 10. Nomor 10 teh. Bener teh. Bener. Yakin. Coba Teteh pengen tahu mana subjeknya, mana verbnya, mana konektornya. In as much sebagai time-nya, time konektornya. Ini in as much as itu bukan time tapi cause connector. Oh iya, cause connector. Subjeknya the votes. All the votes. All the votes. Terus itu yang subjek pertama. Subjek pertama yang verb pertamanya counted. Have not yet been counted. Okay. Terus subjek yang kedua the election. Oke. Verb yang keduanya announce. No, bukan the election tapi the outcome. Oh. Kan ada of di depan. Kalau the election, of itu object of preposition. Oh. The outcomes, of-nya coret. Kalau of the election itu coret, dia nggak punya kedudukan satu kalimat, hanya pengecoh preposisi. Terus yang verb yang kedua cannot be announced ya. Jadi menurut dia ini betul. Betul. Karena sudah lengkap. Ini jawabannya salah. Kenapa? Kecil sekali kesalahan. Karena kurang koma di counted. Oh iya. Counted koma harusnya. Lihat rumus ke atas ya yang tadi Teteh. Itu. Jadi kalau dia dibawa ke depan ininya konektornya, pastikan setelah verb yang pertama harus ada koma. Setelah itu baru boleh subjek sama verb lagi. Oke? Ya. Mbak Catur nyimak ya. Mbak Catur boleh dibantu nomor 8 deh, boleh deh nomor 8 ya. 8. Because the recent change in work shift was not forced, several workers was there. Betul. Ada koma. Coba diidentifikasi dulu. Ya, jawabannya korek. Tapi Esa pengen tahu pemahaman identifikasinya, boleh dibantu. Because-nya tadi conjunction-nya the recent change in works itu satu kesatuan subjek. No, in works-nya nggak usah. In itu preposisi, workships itu berarti object of preposisi. Jadi subjek the recent change. The recent change.
verbnya was not posted. Betul. Terus? Subjek yang keduanya several workers. Mm, Predikatnya miss. Oke, good. Nah, paham ya Mbak Catur ya? Oke, sekarang satu lagi deh, Mbak Shanas. Atau yang lain yang mau ini, boleh langsung aja ya, Miss, open mic. boleh tanya nggak? Boleh, gimana? Kalau yang tadi yang pertama kan yang subordinat itu nggak ada, emang pasti selalu ada koma dan letaknya di tengah ya, nggak bisa Yang di tadi. depan. Iya, kalau yang koordinat ya. Karena Iya. koordinat itu kan dia ngegabungin dua kalimat. Dia nggak bisa dibawa ke depan. Jadi pasti di tengah dan pasti ada koma. Iya, almost. Oke, makasih. Ya, kalau yang ini, dia bisa dua bentuk ya. Bentuk di tengah sama bentuk yang di depan. Kalau yang di tengah dia ada koma nggak tadi di rumusnya? Kayaknya enggak ya. Ada nggak sih? Aku lupa. Yang di atas Tadi kayaknya ada koma semua ya, Miss? ada koma ya. Oh ya. Iya. Dicek lagi ya di itunya. Pokoknya setiap skill itu teman-teman pastiin nyatet si rumus-rumusnya itu ya. Buat reminder nanti kalau mau mengulang gitu. Oke. Kayaknya ini jam berapa nih? Cukup ya untuk ini ya, untuk yang skill nomor 7. Kita lanjut ke yang skill nomor 8. Oke. Nah, ini. Jadi selain ada dua yang tadi, ada juga yang other adverb connector. Ini ada banyak contohnya. Oke, Esta mau siapa ya? Boleh dibantu. Esta pengen dengar suaranya Mas Fahreza. Ini ada suaranya nggak ya? Mas Fahreza nyimak? Enggak ya, enggak. Mic-nya rusak kali ya. Siapa dong? Mbak Shanas kemana Mbak Shanas? Mbak Shanas? Iya, ada, Miss. Mbak Shanas boleh dibantu dong, tolong dibantu. Ini apa ya maksudnya ya? Boleh dibaca dari adverb clause kan express bla bla bla. Dibaca aja. Sok, enggak. Oh, baik. Ini adverb clause itu untuk mengemukakan tentang waktu dan penyebab seperti di skill 7. Kalau dia juga dapat mengekspresikan beberapa ide seperti ide yang kontras, yang kondisi, perilaku, dan tempat. They have the same, dia punya struktur yang sama seperti time dan clause yang di skill 7. Coba kita lihat strukturnya. Terus lanjutin Mbak. Ya itu paling Miss ketutup. Oke. Jadi dia nanti polanya juga sama. Kalau kayaknya tadi yang penjelasannya kalau di tengah nggak pakai koma deh, Miss. Iya benar nih ini. Jadi yang pakai koma kalau dia dibawa ke depan. Depan ya. Oke nih, ya betul nih. Jadi rumusnya sama ya teman-teman, subject verb, adverb connector tanpa koma kalau di tengah. Kecuali yang tadi yang coordinate connector itu betul pakai koma ya Mbak ya. Sebelum Iya, konektornya harus pakai koma. harus Subject verb pakai koma but baru subject. Tapi kalau yang ini rumus yang berbeda. Nah, ini contoh-contohnya either adverb connector. Tadi betul kata Mbak Shanas. Mbak Shanas terima kasih banyak sudah membantu menjelaskan. Ada Siap, Miss. condition, ada kontras. Kontras itu artinya yang berkebalikan ya. Berlawanan gitu ya. Terus ada manner itu terus ada place. Ini contoh-contoh yang sering muncul ya, if, in case, providing, unless, whether. Jadi although, even though kalau kontras itu ya, meskipun, walaupun gitu ya. To, while, whereas, manner juga ada as, in that, where, wherever untuk place. Ya, coba dicerna dulu sebentar, boleh sambil minum gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah other adverb connector skill 8. Ya.
Oke, boleh dibantu Kia dibaca ini teh Bob went to school sama notnya dibaca. Iya, Iya, Teh. boleh dibaca ini yang ada notnya itu apa? A comma is often used in the middle of the sentence with a contrast connector. Nah, iya. Contoh, the Smith family Arrived at 2 2 o'clock. o'clock, while the Jones family arrived an hour later. An hour later. Jadi dia ada pengecualian nih. Pengecualian catatannya, koma biasanya digunakan di tengah kalimat kalau konektornya itu konektor kontras. Contohnya kayak gini. The Smith family arrived at 2 o'clock, koma, while ini konektornya konektor kontras ya, ini ada di sini nih. The John family arrived an hour later. Ya, paham ya? Kita langsung latihan. Ya, Kia mengawali, milih mau nomor berapa? Nomor 4 deh. Coba. Nah, nomor 4 langsung diidentifikasi mana konektor, mana subjek, mana. Kalau subjeknya yang most students, Ya, betul. verbnya yang turn. Betul. Kalau subjek yang kedua yang a few, Betul. verb yang keduanya As. extension. No, for. Kan ada for di depan. For itu preposisi. Jadi ars ya. As. Ars. Nah, terus konektornya mana? Konektornya yang while. While itu masuk apa? Kontras. Nah, ada koma? Ada koma. Jadi kalimat ini adalah correct atau incorrect? Correct. Oh, gitu ya. Wah, udah pinter nih Kia nih. Coba Kia tunjuk yang lain dong, yang mau bantu jawab. Siapa yang mau buka? Siapa? Bebas deh. Ini ada yang baru masuk. Siapa nih yang baru masuk? Kita sambut dulu. Mbak Seri ya. Mbak Seri, selamat datang. Kalau berkenan open kamera ya, biar kita saling kenal. Oke, coba siapa yang mau? Coba jawab, Mbak Catur apa Mbak Shanas, apa Mbak Seri, apa Mas, siapa namanya? Siapa? Silakan. Yang mau nyoba? Atau mau saya tunjuk? Halo, ada orang? Boleh, aku Miss. Siapa? Mbak Shanas, boleh. Nomor berapa Mbak Shanas maunya? Nomor 10. Nomor 10, silahkan. Gimana? Though snow had been falling all day long, everyone got to the church on the time for the wedding. Snow-nya itu subjek. Yang subjek kedua itu everyone. Betul. Verb yang pertama itu had been falling. Verb yang kedua itu got. Betul. Jadi ini konektornya? Terus toh-nya itu konektor. Konektor apa itu teh? Kontras. Jadi ini correct. Correct. Ada koma ya setelah Ya. kalimat yang pertama. Iya, betul. Oke, Mbak Sanas. Satu lagi deh, satu lagi. Siapa yang mau? Mbak Sherry, boleh? Kalau mau nyoba. Atau mau Kia lagi boleh. Kia, gimana? Ngebul nggak? Nggak ya? Kita pelan-pelan ya belajarnya ya. Oke, saya coba mau dong Mbak Catur nomor 7 boleh? Nomor 7? Boleh, Miss. Coba nomor 7. Providing the envelope itu subjeknya. Lalu is itu Sebentar. predikat. Providing subjek juga. The envelope. The envelope subjek ya. Terus? Is-nya itu predikat.
Your Terus, application itu subjek yang kedua. terus. Still acceptable itu predikat yang kedua. Ya, jadi. Jadi karena ada koma ya, Mm-mm. by this Friday ya. Bagaimana? Gimana ini ya, Miss? Jadi betul Aku apa salah ini bingung. kalimatnya? Hmm, Betul. betul aja deh. Ini kalimatnya salah. Ayo. Mbak Sanas boleh dibantu apa yang salah? Providing dan verb. Iya ya, Miss. Padahal udah ada conjunctionnya, udah ada. Oh, apa coba? Kadang Apa kita karena nggak teliti. iya ya. Tapi aku juga mikirnya ini udah korek. Salah ternyata ya. Kenapa? Karena di kalimat kedua lihat, your application still acceptable. Miss apa di situ? Nggak ada is-nya. Ya. Your Iya. application is still acceptable. Tadi aku sampai nyari tau, Miss, still itu bisa dijadiin verb nggak ya? Tapi di sini bisa jadi verb. Oh ya, oke, mungkin ya. Tapi ini mungkin bisa jadi itu ada. Kalau saya sih tetap ini bilang salah karena nggak ada is-nya. Dan di Oh, kunci jawaban juga salah. Your application is still acceptable. oh, jadi ini walaupun dia apa ngebahas tentang adverb, kita juga bisa harus ngelihat ini sesuai juga ya verbnya ya, Miss. Iya dong, kan ceritanya gini nyambung. Walaupun ini tentang adverb, ya tetap dipakai ilmu yang sebelumnya, skill 1 sampai skill 6-nya. Iya, nyambung terus. Apalagi nanti kalau di review yang 1 sampai itu tuh udah pasti soalnya campur-campur. Iya deh, kalau di Gitu. Cambridge adverb, adjective, ya nggak ada verb, Miss. Nggak ada ya? Nah, your application still acceptable. Harusnya ada Ada auxiliary verb. auxiliary verbnya. Ya, bisa. Misalnya, kalau di sini kan karena present berarti pakainya is ya. Karena your application itu Singular. singular. Itu udah level tinggi nanti. Mbak Shanas mah udah jauh. Oke. Udah ini teh, udah aja ya. Si ngebul. Coba lihat lagi masih ada nggak skill. Nih, ini nanti yang review nih. Oke, kita coba deh yang ini deh. Review yang skill 6 sampai 8 ya. Coba Kia mau pilih nomor berapa Kia? Yang TOEFL exercise 6 sampai 8 ini nih yang nomor satunya yang the president sampai nomor 4 Kia mau pilih nomor berapa? Yang nomor 1. Nomor 1 boleh, silahkan. Tapi Teteh tidak mau hanya memberikan jawaban tanpa alasan ya. Harus diberikan kepastian kenapa jawabannya itu gitu ya. Silahkan. Ini udah lebih dari setengah 10 ya ternyata ya. Apa-apa ini bentar lagi ya. Gimana sih ya? Mau call friend? Atau mau 50-50? Teteh hapus 2 jawaban yang salah. Hapus 2 jawaban yang salah. Waduh. Oke, Teteh hapus 2 jawaban yang salah. Sorry. Bentar. Jawaban A dan B Teteh buang. Yang D. A dan B salah. Silahkan A dan pilih B salah. antara C dan D. Kayaknya yang D. Kayaknya. Coba diidentifikasi mana subjek mana verbnya. Subjeknya yang the president. Oke, bagus. Terus? Verbnya yang appoint. Point, betul. Subjek yang keduanya yang appointments. Ya, betul. Verb yang keduanya subject to. R subject. Are subject. Oke. Jadi yang hilang apa? Yang hilang konektor. Tadi yang pertama.
Coordinate connector. Coordinate connector. Oke. Kenapa jawabannya nggak C? Karena yang C bukan coordinate connector. Bukan coordinate connector, tapi apa? Sama-sama konektor kan? Iya. Tapi nggak nyambung sama kalimatnya. Artiin. Nah, itu betul ya. Tadi memang kayaknya D gitu. Nah, supaya lebih yakin teman-teman kayak gitu. Mana subjek mana verb? Oh ya, oke. Dia kurang apa namanya tadi? Konektor. Nah, kita pilih antara dua konektor yang cocok ini yang sesuai konteks kalimat apa. Ternyata yang D. Betul ya jawabannya D. Kia. Oke, kita sudah jam berapa nih? Jam 10 kurang seperempat nih, lebih seperempat jam dari tadi kan tadi kita juga mulainya agak terlambat ya. Sepertinya sampai sini dulu ya pertemuan kita hari ini. Ini sebenarnya teman-teman bisa nih exercise dari 1 sampai 8. Nanti saya kasih ya ininya filenya ya. Nah, nanti sebenarnya masih ada ini nih, multiplus clause ini, konektornya nih. Gimana nih? Tadi saya bilang sampai pertemuan hari ini sampai mana? Nggak keburu ya? Ntar takut modal juga sih, ya udah nggak apa-apa lah. Dibahasnya menyusul pertemuan selanjutnya aja. Sama Mbak Ila ya, dilanjut ya, yang ini ya. Oh iya, Jadi dilanjut, nanti mungkin agak cepat mungkin kalau Mbak Ila ngajarin ya, biar materinya nyampe semua. Kalau saya kan benar-benar pelan-pelan banget, gayanya pelan-pelan banget ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu sebelum kita tutup? Jadi boleh, Mbak Catur, hari ini kita belajar apa aja? Iya, Miss. Ada koordinat konektor, adverb konektor, terus satu lagi yang tengah konektor apa ya? Apa coba? Itu yang cause Eh, sama time itu kontras. iya itu. Pokoknya kita belajar berapa skill hari ini? Ada 4, 6, 7, 3. 8. 3 skill ya di Oh longman-nya. iya, 3 skill. 6, 7, 8. Saya berharap teman-teman, kan Esa cuma sedikit tuh tadi ngasih latihan-latihannya. Sebenarnya kan bagusnya mah kalau mau kita pertemuannya panjang mah kan setiap soal dibahas tuh ya, setiap latihan itu. Jadi kita paham gitu, satu soal bahas gitu. Nah, tapi karena waktunya terbatas, teman-teman juga mungkin ada agenda lain yang mau nyiapin buat bikin rendang ya, atau bikin opor, besok mau lebaran, atau yang hari ini sudah berlebaran. Teteh ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan dan sudah mau belajar bareng-bareng. Teteh juga sebenarnya sambil belajar juga mengulang kembali materi yang sudah dulu pernah les gitu ya. Alhamdulillah dulu pernah les ini tuh yang pakai longman ya, yang pakai longman itu dua kali tempat les. Kemudian juga yang selain pakai longman, teteh pernah 2 kali juga sama jadi total 4 kali les lah ya untuk ini dan emang kalau teteh karena tipenya nggak bisa kalau belajar sendiri jadi harus les ya mau nggak mau banyak pengorbanannya ya termasuk pengorbanan waktu, pengorbanan harta dan pengorbanan jiwa gitu ya. Ya tapi karena teteh merasa ini dibutuhkan oleh teman-teman yang mau mendaftar LPDP makanya ya insya Allah lah 1 bulan ini mudah-mudahan Allah terima sebagai sedekahnya teteh gitu. Dan dalam rangka bersyukur juga kepada Allah karena sudah diberikan LPDP. Ya, silahkan kalau misalnya nanti ada yang mau ditanya, nggak usah segan-segan untuk bertanya di grup, biar yang lain juga nyimak ya pertanyaannya dan kita jadi lebih kenal satu sama lain. Billahi taufiq wal hidayah. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Anta astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Teh. Waalaikumsalam, makasih Teh. Iya.